Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12. Kita lanjutkan membahas sukses TKA Saintek UTBK SBMPTN 2021 dengan topik listrik statik dan listrik dinamis part 2 ya. Part 1 adalah nomor 1 dan 4, di mana 3 soal kita ambilkan dari UTBK SBMPTN 2019, 2020 nggak ada TKA. 2021 TKA muncul lagi dengan bobot 30%. Karena itu kita berikan, dan saya memang spesialisnya di bidang peminatan ya. Tapi sekarang kita masuk part 2 dengan nomor 5 sampai nomor 9. Ini kita ambilkan dari soal SBMPTN 2018, SIMA UI dan UGM 2019 sebagai perbandingan. Oke, kita lihat aja nomor 5 ya. Ini soalnya adalah tipe sebab akibat ya. Jadi Anda sudah tahu, jawablah A kalau pernyataan benar, alasan benar, dan berhubungan. B, kalau pernyataan benar, alasan benar, tapi tidak berhubungan. Kemudian yang C, pernyataan benar, alasan salah. D, pernyataan salah, alasan benar. Dan jika dua-duanya salah, E. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat sekarang soalnya ya. Sebuah bola konduktor. Jadi kalau dibilang bola konduktor itu artinya dianggap bolanya padat. Kan gitu. Ya, berada di dalam sebuah kulit. Nah, ini kulit ya. Ini kulit, jadi kosong ini, kosong. Ya, maka Anda tahu kalau kulit, muatan yang diberikan akan ada di ujung. Ya, akan ada di permukaannya. Kalau konduktor enggak, tersebar merata. Jari-jarinya lebih besar, ya. Jari-jari B lebih besar dari A. Mula-mula kedua bola itu netral. Jadi mula-mula kedua bola nggak bermuatan. Otomatis medan listriknya pasti 0. Karena menurut Coulomb kan, menurut Gauss ya, integral tertutup E vektor dot dA vektor itu adalah sama dengan muatan yang ada di lingkupinya. Ini artinya permukaan tertutup ya, muatan yang dilingkupinya. Berapa muatannya? Totalnya dibagi epsilon 0. Ya, untuk lingkaran, perkalian dot ini bisa dihilangkan karena vektor radial kan. Kalau kita punya bola, vektor radialnya keluar atau ke dalam ya, terserah lah ya. Taruhlah keluar, E-nya juga keluar, ya. Maka biasanya dotnya hilang, ya. Biasanya, ya. Jadi ini akan jadi integral tertutup EdA saja. Sama dengan resultan muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss itu dibagi epsilon 0. Nah, kalau mula-mula kan tidak ada muatan, berarti sigma Q-nya 0. Ya kan? Maka E-nya 0. Ya, mula-mula. Ya, ini mula-mula kan? Dan isinya 0. Kemudian bola A diberi muatan Q, maka ini akan muatan Q secara total, dan bola B diberi muatan min Q. Medan listrik di daerah yang berada di antara bola A dan B. Jadi di daerah antara bola A dan B. Jadi di sini misalnya P. Nah, medan listrik di P ini tidak sama dengan 0. Menjadi tidak sama dengan 0. Tadinya 0 kan? Karena muatannya 0. Nah, tentu Anda lihat permukaan ini. Ada muatan kan? Plus Q. Ya, muatannya plus Q. Jadi pasti medan listriknya nggak 0. Ya. Jadi pernyataan benar ya. Jadi pernyataan itu benar. Ya, E-nya tidak 0, E di P tidak 0. Karena P melingkupi total muatan sama dengan plus Q. Jadi sesuatu dibagi epsilon 0, nggak mungkin 0. Ya kan? Nggak mungkin 0 kan? Jadi E-nya nggak mungkin 0. Ya, karena E hanya 0 kalau Q-nya 0 ya. E hanya 0 kalau sigma Q-nya 0. Dan jumlah muatannya 0. Oke, jadi pernyataan benar ya. Ya, sekarang kita periksa alasan. Kita periksa alasannya. Ya, jadi pernyataan ini sudah benar. Alasan. Medan listrik yang terdapat di sekitar bola A. Di sekitar bola A itu kan bisa di dalam, bisa di luar ya. Itu namanya di sekitar.
dan B berarah sama. Ya, jadi Anda lihat ini muatannya plus Q ya. Medan listrik biasanya kan dari plus. Jadi pasti akan begini arah medan listrik itu radial ya. Pasti akan begini, radial. Di sekitar ini pasti radial. Nah, sekarang yang di sini. Di sekitar ini. Ya. Dia akan bertemu dengan ini, tapi ini lebih besar ya. Ini akan ke sini, Yang ini, yang dihasilkannya. Tapi ini akan lebih besar sehingga tetap di sini dia akan begini. Nah, cuma lebih kecil, ya. Lebih kecil dari ini besarnya. Tapi tetap arahnya ke sana. Apa yang terjadi di sini? Kalau sedikit di luar B, resultan muatannya 0. Ya. Plus Q dikurang Q kan 0. Plus Q dikurangi Q 0. Jadi di sini tidak ada medan listrik ya. Di luar B ini tidak ada medan listrik. 0. Kenapa? Karena jumlah muatan yang dilingkupi ya. Jumlah muatan yang dilingkupi kan plus Q min Q 0. Muatan di sini 0. Berarti medan listrik misalnya kalau ini kita sebut titik apa? B misalnya. Ya, jangan B. C lah. Ya, maka E di sini 0. Ya, jadi jelas salah ya. Alasannya jelas salah. Ya. Di sini betul, arahnya sama ya, arahnya sama. Kan dia bilang arahnya saja kan, arahnya sama. Tapi di sekitar itu kan maksudnya bukan hanya ini, di sini juga. Di sekitar kan bisa di dalam, bisa di luar. Nah di sini nggak ada medan listrik. Ya, hilang medan listriknya. Jadi menurut saya alasannya salah. Ya, silakan Anda diskusikan. Kata di sekitar ini. Ya, medan listrik yang terdapat di sekitar bola A dan B. Tapi kalau dia rubah kalimatnya, medan listrik yang terdapat di antara A dan B. Ya, di antara A dan B. Berarah sama, di antara ya, berarti tepat di sini aja 0 ya. Tepat di sini aja 0. Tepat di B aja 0. Kalau di antara kan berarti B nggak masuk. Nah, kalau di antara benar, medan listriknya sama, arahnya ke sana. Ya, arahnya ke sini. Nah, benar, medan listriknya berarah sama ya. Tapi itu juga kalimat ini juga nggak jelas ini apa artinya berarah. Medan listrik yang terdapat di sekitar bola A dan B berarah sama. Ini artinya arah radial kan? Apakah arah ini sama dengan arah ini? Tidak juga. Jadi kata berarah sama ini, kalau berarah sama itu kan begini ya. Kalau ini ke sana, ini berarah sama namanya. Kalau ini enggak, arahnya radial. Ya, berarah radial. Ya, berarti nggak sama juga. Ya, tapi untungnya dia bilang di sekitar ya. Jadi kalau di sekitar jelas ini arahnya radial, tapi di sini 0, tidak punya arah. Ya, jadi salah. Ya, tapi kalau dia bilang di antara ini ya, di antara bola A dan bola B, maka pengertian berarah samanya ini dari bahasa Indonesia. Ya, kalau di fisika berarah sama itu artinya kalau ini ke sini, ini juga ke sini ya. Ini ternyata enggak radial kan? Radial kan sebetulnya tidak sama arahnya. Harusnya dikatakan berarah radial. Oke, betul. Ya. Jadi kadang-kadang sulit bagi kita untuk menjawab kalau antara bahasa Indonesia dan bahasa fisika. Ya, kebetulan di sini memang karena dia bilang di sekitar, berarti di sini salah karena 0. Sementara di sini berarah radial. Ya, dan arah radial itu menurut saya juga nggak sama. Ya. Menurut saya kalau kita pakai latar belakang. Oke. Jadi benar salah ya. Pernyataan benar, alasan salah. Ini salah. Ya. Jadi jawabnya apa? Benar salah. C ya. Ya, C. Pernyataan benar, alasan salah. Jadi jawabnya C. Oke, kira-kira itu. Jadi agak sulit menjawab soal kualitatif itu ya. Nggak ada hitungan tuh lebih sulit daripada hitungan. Ya, karena kita harus mempertimbangkan kalimatnya secara bagus. Oke, kita lihat sekarang soal nomor 6, listrik dinamik. Kita ambil dari Sigma UI 2019 ya, hanya sebagai perbandingan ya, karena kan yang buat soalnya ada yang dari UI, ada yang dari Gajah Mada, ada yang dari TB dan sebagainya. Kebetulan di kita yang tersedia soal di internet hanya UM-UGM dan Sigma UI. Oke, sebuah pemanas air dengan spesifikasi 1000 watt 220 volt. Jadi ini, anggaplah gambar ini adalah elemen listrik ya, dan di dalam fisika dinamis, elemen listrik itu dianggap hambatannya tetap. Walaupun sebetulnya tidak. Ya, tetapi dianggap R-nya tetap. Itu anggapan. Ya.
Jadi kalau tegangannya berubah, daya juga berubah. Ya, kalau tegangan berubah, daya juga berubah. Ya. Nah, rumusnya hubungan daya dan tegangan adalah P sama dengan V kuadrat per R. Ya. Jadi hambatannya tetap ini, hambatannya dianggap tetap. Jadi kalau Anda lihat dari sini P ya karena R tetap, maka daya yang akan digunakan oleh elemen listrik itu hanya berbanding lurus dengan tegangan kuadrat. Kalau tegangannya naik, dayanya jadi lebih besar yang diperlukannya, sementara kalau tegangannya turun, dayanya lebih kecil. Oke, sekarang kita baca soalnya. Digunakan untuk memanaskan air sampai mendidih. Ya, jadi airnya jumlahnya sama dianggap. Ya, misalnya air 1 liter ya, airnya tetap 1 liter. Ya, sehingga dianggap untuk mendidihkan air itu diperlukan kalor yang sama. Ya, kalor Q1 sama dengan kalor Q2. Ya, cuman waktunya beda. Ya, nah, mula-mula 220 volt. Air mendidih 15 menit. Sebut aja T1. Apabila pemanas ini dipasang pada tegangan 110, nah tegangannya diturunin. Ya, Anda sudah lihat kalau tegangan turun, daya juga turun. Kalau daya turun, T2 akan lebih besar. Ya, T2-nya akan lebih besar. Ditanya waktu yang diperlukan sampai air mendidih. Nah, ya, jadi di sini dianggap kalor untuk mendidihkan air adalah sama. Jadi Q2 sama dengan Q1. Sementara Anda harus tahu bahwa kalor itu energi kan, daya kali waktu. Gitu loh, ya. Dengan dayanya berasal dari elemen listrik yang sebanding dengan V kuadrat. Ya, jadi kalau kita tulis ini apa? P2 kali T2 sama dengan P1 kali T1. Nah, tapi daya itu kan sebanding dengan tegangan pangkat 2. Ya, tegangan pangkat 2. Ya, jadi nggak ada masalah. Jadi kita hitung T2 ya sekarang ya. Di T2 ya sama dengan ya P1 per P2 kali T1. T1 diketahui ya, 15 menit. Nah, rasio dari tegangan sama dengan rasio dari daya sama dengan rasio dari tegangan. Cuman pangkat 2. Ya, ini kan daya sebanding dengan V kuadrat. Jadi P1 per P2, V1 per V2 kuadrat kali T1. T1-nya tahu tuh 15 menit. Nah, tinggal dimasukkan lagi kan. Ya, berapa ini? P1-nya 220, P2-nya 110. Nah, kali 15. Berapa? 2 kuadrat 4. 4 kali 15, 60 menit. Nah, 60 menit. Lebih mudah kalau soal hitungan kan. Kalau soal kualitatif, jauh lebih sulit karena kalimat, kita main kalimat ya. Nomor 6, oke. Sekarang kita ke nomor 7. Nah, ini soal kualitatif lagi ya. Sama soalnya tadi, sebab akibat ya. Pernyataan benar, alasan benar, dan sebagainya. SIMA UI 2019, listrik statik. Kita baca pernyataannya ya. Selalu periksa pernyataan. Suatu benda bermuatan listrik dapat pindah dari suatu tempat ke tempat lain jika di antara kedua tempat tersebut terdapat beda potensial. Jadi maksudnya gini, ini ada benda bermuatan listrik, ini ada tempat A, ini ada tempat B. Di sini ada muatan listrik. Maka muatan listrik ini bisa pindah ke B kalau antara A dan B ini ada beda potensial. Ya, ada beda potensial, pasti positif ya toh. Tergantung muatannya ya, ada beda potensial. Ya, ada beda potensial. Benar ya? Benar. Muatan bisa pindah kalau ada beda potensial. Ya. Kalau muatan positif ya beda potensialnya harus positif. Kalau muatan negatif beda potensialnya harus negatif. Kan gitu. Ini sama dengan Anda asumsikan dengan gravitasi. Suatu benda bisa berpindah ketinggian kan? Bisa berpindah tempat ya. Kalau tempat dari secara ini adalah dari tempat tinggi ke tempat rendah karena ada beda potensial gravitasi. Oke. Jadi ini sebetulnya bisa kita analogkan. Alasan sekarang, suatu benda bermuatan listrik
Ya, jadi kalau ada benda bermuatan listrik, dia akan mengalami gaya Coulomb jika berada di dalam daerah medan listrik. Betul kan? Anggaplah medan listriknya ke sana. Maka gaya Coulomb akan sama dengan Q kali E kan? Jadi kalau medan listriknya ke arah sana, gaya Coulomb juga akan ke sana. Gitu. Ya, jadi kalau ada muatan dikasih medan listrik pasti ada gaya Coulomb. Betul. Sekarang apa ada hubungannya? Nah, Anda tahu suatu tempat, suatu benda berpindah pasti disebabkan oleh gaya. Gaya. Kalau muatan pasti disebabkan oleh gaya Coulomb. Muatan pindah pasti disebabkan oleh gaya Coulomb. Ya. Jadi ada hubungannya, jawabannya A. Jadi ini benar dan ada hubungannya. Ya. Jadi kalau ini dia bisa pindah karena ada beda potensial gravitasi ya. Ada beda potensial gravitasi. Beda energi potensial lah. Energi potensial itu kan energi. Ya. Dan kenapa dia pindah? Karena dia ada gaya gravitasi yang narik, ya kan? Ada gaya gravitasi yang narik. Gaya gravitasi yang narik. Jadi gaya gravitasi itu narik karena ada beda potensial gravitasi. Jadi ada hubungannya. Ya. Jadi jawabannya A. Oke, kita sekarang ke nomor 8. Nah, ini listrik dinamik UM UGM 2019 ya. Ini kita ambilkan dari UM UGM 2019 sekarang ya. Sel surya, ini penelitian yang sedang banyak dilakukan ya untuk merubah sinar matahari menjadi listrik. Ya, toh? Jadi ada sebuah sel surya, anggap aja sel surya itu kotak begini ya. Oke, anggap aja. Memiliki efisiensi. Apa maksudnya efisiensi itu apa? Nanti di sini kan ada daya dari matahari. Ya. Nanti kan akan jadi listrik. Tapi kan tidak seluruhnya. Tidak 100%. Nah, itu yang disebut efisiensi. Jadi yang jadi listrik lebih kecil dari daya matahari. Nah, luas panel 40 cm². Jadi ini panel surya luasnya 40 cm². Kita jadikan meter kuadrat. Dikalikan 10-4. Panel tersebut menerima sinar matahari dengan intensitas 10⁻³ watt per meter kuadrat. Ya, intensitas itu adalah daya dibagi luas. Ya, intensitas itu daya bagi luas. Makanya bisa dilihat di satuannya kan, daya dibagi luas. Nah, berarti berapa dayanya? Daya yang diterima oleh panel surya ya, ini. Ini yang diterima oleh panel surya ya. Ini daya matahari ya. Ini intensitasnya 10⁻³ watt per meter kuadrat dikalikan luas ini 40 kali 10⁻⁴ meter kuadrat. Maka meter kuadratnya bisa dicoret. Maka hasilnya adalah 40 kali 10⁻⁴ watt. Itu daya matahari. Nah, daya listriknya akan lebih kecil ya. Ini terbalik ini. Daya listrik di atas. Ya, yang ini listrik ini kan output ya. Listrik itu outputnya kan. Inputnya adalah matahari. Matahari ini sebagai input. Oke, dengan demikian berapa daya listriknya? Efisiensi kali daya dari matahari kan. Ya. Ini, efisiensi kali ini. Efisiensi kali, ini 4 ya. Ini kan sama dengan 4 ini. Ini, P listrik. Nah, ternyata sel tersebut menghasilkan arus. Nah, ternyata sel itu menghasilkan arus. Arus kita tulis huruf kecil aja ya. 0,4 ampere. Dengan tegangan yang dihasilkan 2 volt. Nah, dari sini kita bisa hitung daya listrik lagi ya. Jadi daya listrik yang dihasilkan adalah I kali V kan, atau V kali I. 0,4 kali 2. Nah, begini. Jadi kita samakan, tinggal samakan kan. Maka efisiensinya ketemu. Ya, berapakah efisiensi? Ya, disamakan. Jadi 4 kali efisiensi sama dengan 0,4 kali 2. Nah, kalau kita lihat, maka efisiensi sama dengan 0,4 kali 2 per 4. Nah, kalau kita lihat ini, angkanya 2. Pasti 2 angkanya. Ya, jawabannya pasti B. Nggak perlu lagi kita hitung. Karena angkanya pasti 2. Ya kan? Oke, tapi kalau mau hitung ya kalikan aja 100% begini kan. Ya.
0,4 bagi 4, 0,1, 0,2 kali 120%. Tapi kalau multiple choice kan nggak perlu kita buat seperti itu. Oke, itu soal UM-UGM 2019. Ya, soal yang terakhir, listrik statik kita ambil dari UM-UGM 2019. Ya, kita lihat lagi soalnya. Dua buah bola masing-masing bermassa 1 gram. Jadi ini ada bola. Masanya 1 gram. Jadi kan kilogram 10 min 3. Gitu kan ya. Diberi muatan yang sama besar. Jadi kini kita kasih muatan Q, ini kita kasih muatan Q. Lalu diletakkan sejauh 3 cm satu dengan yang lain. Nah, ini jaraknya 3 cm. 3 kali 10 min 2 meter. Ya, terus ketika dilepaskan, Anda sudah tahu kan? Kalau dia muatannya sejenis akan tolak-menolak. Ini akan pergi dengan suatu gaya Coulomb kan? Nah, begini. Ya, jadi akan ada gaya Coulomb. Yaitu apa? K muatan 1 kali muatan 2, Q kali Q per jarak pisahnya, R kuadrat. Begini kan? Atau kalau kita Q kali Q, kita anggap Q kuadrat saja. Nah, ini. Apa yang terjadi kalau ada gaya, ada massa, timbul percepatan. Percepatan akan sama dengan F per M. Kan gitu. Nah, ketika dilepaskan, masing-masing bola mengalami percepatan sebesar 144. Nah, diketahui ini 144, ya toh? Berapakah besar muatan yang diberikan pada masing-masing bola? Q-nya ditanya. Ya udah, hanya ganti 144, F-nya ganti ini. Ya, K Q kuadrat per R dibagi massa lagi gitu kan. Nah. Oke, ini kalau kita bikin 144 sama dengan, ini tarik ke bawah aja. K Q kuadrat per RM, begini kan. Kemudian kita ingin ngitung Q kuadrat, maka Q kuadrat kita taruh di kiri kan gitu. Q kuadrat sama dengan per K di bawah. Supaya silang. Berarti ini di atas 144 RM. Nah, tinggal masukkan ya. Atau diakarkan langsung. Ini 144 bisa keluar nanti 12 R 3 kali 10 min 2 ya. M 10 min 3 per K itu 9 kali 10 pangkat 9. Nah, 9 ya. Ini Q kuadrat ya. Q kuadrat 144 RM. Oh, ini salah R kuadrat. Nah, mestinya begini kan. Ini R kuadrat. Jadi jangan begini ya. Nggak bagus ini. Oke. Ini R kuadrat, sorry. Makanya saya salah tadi kok. Ini jawabannya nggak ada akar-akar. Ini jawabannya kelihatannya bulat gitu ya. Oke. Jadi ini R kuadrat ya. R kuadrat. Jadi K Q kuadrat per R kuadrat. Ini. Nah, begini. Jadi 144. Ini ditarik ke bawah. Ini. Ya. Baru Q kuadrat. Jadi Q kuadrat sama dengan ini ya kali silang ya. K-nya di bawah. Ini 144 R kuadrat M. Begini ya. Jadi baru kita akarkan ya. Jadi Q sama dengan, ini nggak usah diakarkan. Karena kuadrat. Jadi R akar 144 kali massa dibagi K. Gitu ya. Oke, kita hitung di sini. Jadi Q sama dengan R. R-nya berapa? 3 kali 10 min 2. Akar 144 itu 12. M 10 min 3. Per K. K itu 9 kali 10 pangkat 9. K ini 3. Jadi kalau keluar begini kan. 3 kali 10 min 2. Akar 144 di pembilang 12. 9 di penyebut 3. Akar, ini pindah ke sana 10 min 12. Ya, ini jelas 10 min 6.
Oke, bulat. 3 dengan 3 coret. Berarti 12, ya. Angkanya 12. Ya, mana yang angkanya 12? D. Ya, peduli amat dia mau 10 pangkat berapa. Yang penting angkanya 12. Nggak ada lagi. Kecuali kalau ada angka 12. Di sini baru 10 pangkatnya diurus. Ya. Oke, jawabannya D. Oke, demikian yang bisa kita jelaskan. Jadi ada 9 soal listrik statik dan dinamik, dan saya bagi menjadi 2 part supaya kita tidak terlalu cepat. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya ya secara perlahan-lahan. Waktu Anda tinggal mungkin 40 hari lagi Anda akan menghadapi UTBK SBMPTN 2019 gelombang pertama. Saya anjurkan Anda mengikuti gelombang pertama dan gelombang kedua. Jadi kalau gelombang pertama Anda udah ikuti kan Anda sudah punya pengalaman. Sehingga Anda bisa memperbaiki kesalahan yang Anda perbuat di gelombang pertama untuk menjadi lebih baik di gelombang kedua. Ya, tapi jangan sampai turun. Ya, saya nggak tahu cara penilaiannya apakah hanya dilihat satu gelombang atau dibandingkan antara gelombang 1 dan gelombang 2, saya nggak tahu. Tapi menurut saya tidak ada urusannya karena ada yang hanya ikut gelombang kedua, tidak ikut gelombang pertama. Ya, waktu Anda tinggal sedikit, jadi belajarlah yang efisien. Kalau Anda mau belajar fisika ya beli saja buku saya Master Book itu. Satu buku, Anda banyak latihan soal di situ dan ikuti apa yang sudah kita berikan. Ini sudah part 10. Saya rasa ada 13 part, 3 part lagi akan selesai fisika, kemudian saya akan masuk ke TKA Saintek Matematika. Ya, yang peminatan ya. Yang Saintek bukan matematika dasar. Kalau matematika dasar sudah banyak yang memberikan. Ya. Dan itu lebih bervariasi. Saya hanya akan membawakan matematika Saintek yang lebih sukar, tapi lebih mudah membuatnya karena dia hanya berdasarkan konsep-konsep yang sudah kita pelajari. Tapi ingat, lebih sulit. Ya. Dan saya akan buat seperti saya menjelaskan di fisika ini, akan saya buat beberapa part. Tapi tentu tidak akan banyak karena matematik itu paling 10 part ya. 10 part, jadi mudah-mudahan masih terkejar. Kira-kira 2 minggu, perlu waktu 2 minggu, masih terkejar ya. Sehingga Anda bisa paling tidak mempunyai modal dalam fisika dan matematik. Ya, kalau saya sempat saya akan berikan juga kimia. Ya, supaya paling tidak gambaran Anda cukup tentang soal matematika, fisika dan kimia. Ya, terima kasih Anda telah menyaksikan video pembelajaran ini. Jika Anda rasa ada manfaatnya, silakan didukung tim kami agar kami tetap bersemangat menyediakan pembelajaran yang lengkap bagi Anda untuk menghadapi SBMPTN 2021. Tetap semangat, belajar mandiri di rumah, sukses bersama Anda. Saya Martin Kaninan.